Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Gilang Ramadan di tutorial programming. Kali ini saya akan membawakan materi tentang Kotlin, di mana pembelajaran kali ini akan membahas sampai 42 materi. Materi awal yaitu pengenalan tentang Kotlin terlebih dahulu. Nanti habis itu langsung mulai ke pembelajaran Kotlin, belajar tentang Hello World. Baik. Di sini kita bisa lihat dari Wikipedia sumbernya, Kotlin merupakan bahasa pemrograman dengan pengetikkan statis yang berjalan pada mesin virtual Java. Artinya, si Kotlin ini adalah sebuah bahasa yang masih satu keluarga dengan si Java tersebut. Jadi Kotlin itu turunan dari Java. Terus si Kotlin ini dia berasal dari tim programmer dari JetBrains yang bermarkas di Rusia. Lalu kenapa dinamakan Kotlin? Mereka mengambil nama ini dari sebuah pulau yang berada di Rusia, sama halnya dengan Java. Nama Java sendiri berasal dari Pulau Jawa. Ya, mungkin itu aja pengenalan untuk Kotlin ya. Lanjut kita ke materi pertama, yaitu belajar Kotlin Hello World. Sini kita bisa lihat sebelum kita bisa mengetikkan tentang Hello World, kita akan memasukkan fungsinya biar si Hello World ini bisa di print. Dimulai dengan fun, main, buka kurung, tutup kurung, lalu buka kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Gitu. Lalu di sini kita bisa langsung mengetikkan print hello world, artinya kita mencetak kata hello world. Sini kita bisa langsung run dan melihat hasilnya. Sebentar. Nah, sini hello world. Di bawahnya ada hello Kotlin. Kita juga bisa printnya dengan line. Artinya kita print satu garis. Kalau di run, maka akan jadi dua garis. Oke, lanjut, ini sudah beres. Kita pelajaran kedua, trik membuat komentar. Di sini kalian bisa baca cara membuat komentar itu sangat mudah sekali. Di sini saya sudah tuliskan. Pertama, jika kalian sudah menulis sebuah codingan, kalian ingin mengubah menjadi komentar, kalian cukup klik di keyboard kalian, mencet keyboard kalian dengan Ctrl/, maka dia akan berubah menjadi sebuah komentar. Lalu jenis komentar itu ada 3 ya. Yang pertama yang garis miring, ini untuk dia juga komen. Ini untuk komen yang kalau lebih dari satu baris. Lalu ini juga komentar yang berwarna. Kalian bisa baca, kalau misalkan untuk komentar yang lebih dari 2 atau 3 baris, kalian bisa langsung menggunakan ini atau menggunakan
ini sama saja, bedanya ini lebih rapi. Oke, atau kalian ingin membuat komentar yang berwarna, tinggal kalian ketik Ctrl Shift / yang tadi, lalu ditambahkan bintang lagi, kalian enter, lalu ketik apa yang ingin kalian tulis. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk ini sudah selesai. Sekarang kita belajar var dan var. Sini kita bisa lihat, sini ada beberapa variabel, sini ada tipe string, kita ada sini variabel. Pada Kotlin itu ada beberapa variabel. Yang pertama ada integer, ada string, ada integer, ada boolean, ada float. Oke, sini kita bisa lihat. Yang tadi itu adalah tipe beberapa variabel pada Kotlin. Sekarang bagaimana cara pendeklarasian variabel? Sini ada dua cara, yaitu bisa menggunakan var atau menggunakan val. Nah, di sini perbedaan antara val dan var adalah kalau val yaitu cara mendeklarasikan variabel yang immutable atau merupakan variabel yang tetap atau konstan, tidak bisa dirubah. Itu adalah tipe variabel val. Apabila kita akan merubah isi dalam variabel val, misalkan diubah dari val. Nah, maka ini akan merah. Karena dua array asik, karena dia merupakan pendeklarasian yang immutable, yang tetap, tidak bisa berubah. Berbeda dengan var, kalau kita ubah nih, lalu kita run, kita bisa lihat sudah menunggu. Nah, sini kita bisa lihat nama saya adalah nama depan, yang nama belakang jadi Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan. Alamat Jonggol. Kalau misalnya kita ubah, ini kita hapus, taruh menjadi komentar, kita run. Maka dia akan berubah menjadi hilang belakang. Nah, bisa juga perlu diingat juga, pendeklarasian variabel itu hanya ditemukan di belakangnya saja, menggunakan var atau var. Untuk nama mungkin ini bisa kita ganti jadi belakang, maka di sini kita ganti
untuk penamaannya saja sekalian berubah. Kemudian juga berarti kalian harus merubah si nama yang tadi setelah var ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke variabel string. Oke, jadi variabel string adalah sebuah variabel dalam Kotlin yang memiliki nilai sebuah kata. Jadi dia merupakan sebuah tipe data yang disimpan dalam bentuk kata, dan kita bisa mendeklarasikan menggunakan val atau var. Val atau var. Kemudian nama variabelnya. Di sini titik 2. Sini titik 2 lalu string. Nah, di sini menandakan berarti tipe datanya tipe string. Kita juga nggak apa-apa kalau misalkan tidak menuliskan stringnya, maka Kotlin akan langsung mengetahui bahwasanya tipe datanya itu string. Karena apa? Karena tipe datanya ini dia ada ciri khasnya, yaitu titik 2, atau bisa kita bilang si tipe datanya ini diupdate oleh titik 2. Nah, si Kotlin ini udah mengetahui bahwasanya tipe data ini itu tipe data string. Tanda petik 2 ya. Tanda petik 2. Sama seperti tadi, kita bisa memanggil si datanya ini value variable string menggunakan $ nama. Nah, ini kalau kita print, nanti dia akan menghasilkan sebuah variabel .get nama saya, nama, variabel nama, dan nama saya adalah nama ini di atas. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya variabel dalam Kotlin merupakan variabel yang sensitive case. Artinya, jika kalian menuliskan variabel dengan nama di sini diawali dengan capital case di awalnya, akan berbeda dengan nama dengan lowercase. Jadi ini adalah dua nama variabel yang berbeda. Kalau misalkan kita print, dia silakan seperti seperti ini. Variabel dengan nama saya, nama Ramadan, dan nama Anda. Dari sini kalian juga bisa mencoba untuk mengubah isi dari variabel tersebut. Oke, setelah variabel string, kemudian kita masuk ke variabel integer. Oke, di sini saya ingatkan kembali bahwa val itu adalah pendeklarasian variabel yang immutable, artinya tidak dapat diubah atau tetap nilainya. Nah, jadi variabel integer itu adalah sebuah variabel yang menggunakan yaitu angka ya, datanya berupa angka, dan di sini kita bisa lihat bahwasanya angkanya angka bulat. Bisa juga kita tulis integer adalah variabel bertipe angka.
kita bisa tuliskan langsung val, nama variabelnya, lalu nilainya. Lalu Kotlin akan otomatis mendeteksi bahwasanya tipe data ini adalah tipe integer atau angka. Oke, di sini juga saya sudah tuliskan ada ciri untuk variabel integer, yaitu tipe atau nilai dari angkanya berupa bilangan bulat. Kenapa bilangan bulat? Karena kalau misalkan si nilai tersebut ada bilangan desimalnya, maka itu akan jadi tipe data yang lain, dan kita akan pelajari setelah ini. Nah, ini adalah cara pendeklarasian variabel integer. Nah, lalu kalau kita tulis nilainya di variabel myAge huruf, maka dia akan merah. Lihat kan merah. Atau kita tuliskan, nah, sini nanti akan terlihat bahwasannya variabel myAge sudah disetting atau dikhususkan hanya untuk tipe integer, tipe angka. Kalau kita masukkan string, kutip 2 ini maksudnya adalah string, maka dia akan merah, tidak bisa. Jadi kita harus menuliskannya tanpa ada kutip 2 nya. Lalu kita juga bisa menyeting data ini di dalam satu baris langsung sama dengan tuliskan berapa angka ini, 35 misalkan, atau 20. Itu sama saja, tidak apa-apa. Jika di print, maka hasilnya adalah ini. My name is my name, bulan Ramadan. My age is my age 20. Di bawahnya akan ada print, nama saya adalah my name. Nah, maksudnya ini yang di bawah menggunakan tanda tambah, maksudnya jadi kita bisa memanggil data menggunakan simbol dolar atau menggunakan tanda tambah, itu sama saja. Mari kita coba run. Nah, 30 ini karena ada di sini karena kita memprint di sini. Tidak usah. My name is my age 20. My name is mengambil data dari variabel my name yang Ramadan. My age is memanggil memanggil variabel my age 20. Kita akan menuliskan. Jadi di bawahnya ada print. Saya dengan Ramadan, my name sama saja. My name juga dan umur saya 20. Jadi ini ada dua cara untuk mengambil atau memanggil variabel menggunakan simbol dolar atau menggunakan tanda tambah seperti itu. Nah, oke. Lalu materinya kita sudah variabel tipe string, tipe integer. Tipe string itu adalah tipe kata atau huruf, sedangkan variabel tipe integer itu adalah tipe bilangan bulat atau angka. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran ke-7. Variabel tipe float. Jadi variabel float adalah sebuah variabel dengan tipe float adalah variabel dengan desimal.
Jadi float dan double adalah tipe variabel dengan nilai desimal. Oke, nanti kita akan jelaskan apa perbedaannya. Sama saja seperti tadi, ada val atau var, nama variabelnya, lalu tipenya. Nah, oke, di sini saya sudah menuliskan ciri dari variabel float, yaitu memiliki huruf F di belakang angkanya. Jadi maksudnya adalah tipe data ini di belakang nilai F adalah tipe data float. Sebentar. Bentar, kayaknya ini ada salah. Ya, tidak ada, sepertinya tidak ada kesalahan. Sedangkan tipe double, oke, kita ke tipe double. Tipe double itu di belakang angkanya ada titik 0, dan dua-duanya adalah tipe variabel yang desimal. Misalkan kita menambahkan koma di sini, bukan koma tapi titik. Nah, maka di sini kita bisa lihat di sini adalah tipe variabel float dan ini tipe variabel double. Jadi cirinya adalah tipe variabel float itu ada F-nya di belakang angkanya, sedangkan double tidak ada. Oke, penjelasan ini sudah. Float dan double sudah. Oke, sekarang kita belajar tentang variabel tipe boolean. Di sini. Variabel tipe boolean adalah variabel yang memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Jadi variabel boolean adalah variabel kebenaran, nilai kebenaran, benarnya iya atau tidak, maka nilainya hanya dua. Nah, cirinya ya cuma dua, yaitu true dan false, maka dia adalah boolean. Cara pendeklarasiannya sama, gunakan val, kemudian nama variabelnya, kemudian tipe datanya. Oke, seperti itu. Bisa juga kita jalankan. Maka dia hanya akan menghasilkan dua tipe, maksud saya dua data, true dan false. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe char. Variabel tipe char adalah variabel dengan nilai karakter. Nah,
ini adalah variabel yang mirip dengan tipe variabel string, namun dia hanya satu karakter. Cirinya dia hanya menggunakan ketik 1 diapit oleh ketik 1. Dan nilainya di dalam char ini kita bisa menggunakan angka maupun huruf. Oke, cara pendeklarasiannya itu sama aja. Gunakan val, nama variabel, lalu tipe variabelnya. Oke. Selanjutnya, atau mungkin kita run dulu. Kalau penasaran hasilnya apa? Hasilnya huruf A dan karakter A. Print, tuliskan huruf, data huruf, dan karakter, data karakter 8. A dan 8, A dan 8, seperti itu. Lalu kita lanjut ke scope. Variabel scope adalah cakupan sebuah variabel, akses cakupan variabel. Maksudnya, jadi variabel scope itu adalah sebuah variabel akses yang memiliki cakupan jadi 2, itu global dan lokal. Oke, maksudnya apa sih? Nah, jadi di sini kita punya 2 fungsi. Fungsi utama, sini fungsi utama, dan ini adalah fungsi kedua. Fungsi yang kita buat sendiri. Jadi kita membuat sebuah program Kotlin, sebuah program Kotlin fungsi main. Ini adalah sebuah fungsi yang harus ada dalam sebuah pemrograman Kotlin. Nah, di sini sebuah fungsi ini ada variabel di luar, yaitu fungsi ini yaitu global, bisa mengambil semua variabel yang ada di mana saja. Misalkan di sini kita taruh sebuah variabel di luar fungsi main, maka variabel nama yang bertipe string ini adalah variabel global yang bisa diakses oleh keduanya. Sedangkan variabel lokal, nah di sini sudah dituliskan misalnya var ayam, isinya maka bila kita mengakses di sini ayam, maka tidak bisa atau error. Karena apa? Karena ayam adalah data yang bertipenya lokal, ada di dalam fungsi mainnya, jadi tidak bisa diakses di fungsi yang lain kecuali ditaruh di luar dari kedua fungsi kecuali ditaruh di luar dari kedua fungsi tersebut, maka dia bisa diakses oleh keduanya. Lalu di sini ada fungsi main taruh sini, maka dia akan memanggil si nama ini, dia akan memanggil sambil kita run.
maka dia akan print variabel get nama. Kalau misal teman-teman agak pusing atau bingung, kalian bisa menuliskan di kolom komentar bagian mana yang kurang dimengerti atau kurang jelas. Nanti akan saya ulangi dan saya jelaskan kepada kalian. Nanti akan diulang lagi materi, akan dijelaskan lebih detail lagi, lebih rinci lagi maksudnya apa. Oke. Nanti silahkan ditulis aja di kolom komentar. Oke, sekarang kita akan masuk ke convert tipe data. Convert tipe data itu adalah bagaimana cara merubah sebuah variabel yang memiliki nilai misalkan dari integer ke string atau dari string atau ke float dan sebaliknya. Oke, langsung aja. Di sini kita deklarasikan sebuah variabel bertipe integer dengan nilai 10. Nah, kemudian di sini ada variabel lagi yaitu apa ini coba datanya, ada titik di belakang angka. Kalau ini bertipe variabel bertipe yaitu variabel bertipe double. Oke. Sekarang kita akan mengonvert tipe data dari angka pertama yaitu int, masukkan angkanya, int, lalu masukkan angkanya, lalu variabel double ke int. Jadi kita akan mengconvert tipe data dari double ke int. Dan dimasukkan lagi ke variabel angka pertama. Oke, jadi gini, ini angka pertama. Jadi angka pertama tuh memiliki hasilnya tuh ini. Coba kita running ya. Kita running. Nah, terus di sini angka pertama ditambah 122. Jadi angka pertama ini yang memiliki nilai diubah di sini kan. Jadi awalnya itu 10. Kemudian diubah, masukkan angka 13.0 yang udah diubah menjadi integer. Jadi nilainya itu jadi 13. Jadi 13 saja karena dia itu menghilangkan titik koma di belakang nilai. Maka kalau di run nih, maka hasilnya akan menjadi 135. Maaf, ini harusnya jalan lagi 135. Nah, kalau misalkan mau dirubah ke bentuk yang double ke float atau tipe data desimal, maka tinggal diubah ke float. Nah, dia hasilnya akan seperti tadi. Tipe berubah menjadi
bilangan desimal. Nah, lalu misalkan kalau kita hapus di sininya, yang terjadi adalah error. Kenapa? Karena yang angka pertama itu tipe datanya adalah tipe integer, sedangkan kedua adalah tipe double, dan yang dibutuhkan itu adalah tipe data integer. Kalau kita bisa lihat, kita perhatikan lagi, di sini ada bacaan tipe mismatch, tidak bisa. Kita kembalikan lagi guys, perfect lagi, diubah lagi ke integer. Oke, sekarang kita lanjut ke boolean char sudah. Nah, kita sekarang kita akan belajar menggunakan read line. Oke, sekarang kita akan belajar menggunakan read line. Jadi apa itu read line? Read line itu adalah sebuah input pada Kotlin yang digunakan untuk menyimpan nilai atau value pada variabel menggunakan input keyboard. Nah, bedanya tadi kita itu menggunakan sama dengan yang bisa kita ubah tadi, misal seperti ini, dan sama dengan berbeda dengan read line. Jadi kalau yang tadi kan masukkan datanya itu menggunakan sama dengan. Read line itu kita menggunakan input keyboard, jadi kita memasukkan datanya dari keyboardnya. Gimana? Sebentar, kita run terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat kita menggunakan print line siapa nama kamu, titik. Kita menginput user dengan input keyboard, maksudnya kita menginputnya di sininya, bukan di dalam sininya, tapi dari sini. Kita tulis misal nama kamu, nama saya dan Ramadan. Nah, maka si Gilang Ramadan ini akan langsung di print di bawahnya. Nama kamu adalah Gilang Ramadan, nama kamunya dari print line nya. Print line, nama kamu adalah, print ulang, nama kamu adalah get user, ambil data user. Usernya itu kita memasukkan data string read line, makan read line input keyboard di dalam sini ya, seperti itu. Kalau masih kurang jelas, jadi kita mendeklarasikan sebuah hal, nama variable user, tipe datanya string. Nah, tipe data stringnya itu diambil dari read line. Read line itu maksudnya dari inputan data kita, maksudnya taruh lagi data, maksudnya dia meminta data dari kita yang ngetik di compiler, datanya dari situ. Terus lagi dan lagi adalah Ramadan. Jadi si datanya itu berasal dari si compilernya yang mau kita tuliskan di situ. Seperti misal kita mau login, kita nama user seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke operator operation, kemudian dari line.
Di sini ada aritmatik, sama seperti matematika biasa, tambah-tambahan, kurang-kurangan termasuk dalam beliau. Di sini kita bisa menambahkan sebuah variabel. Misalkan di sini udah ditulis nomor pertama, nomor kedua. Di sini kita udah melakukan perkalian di sebelah sini pada nomor pertama dan nomor kedua. Jika kita running, maka hasilnya adalah hasil dari antara 2 dan 5. 2 adalah 2, 5 adalah 10, adalah nomor pertama dan nomor kedua. Seperti itu. Hasilnya adalah 10. Udah di bawahnya. Nah, di sini kita udah melakukan pembagian, tapi dirubah hasilnya ke float nomor pertama. Nah, di sini ada bayangan di sini float datanya. Nah, hasilnya akan menjadi float. Oh ya, kalau di sini pembagian itu dituliskan dengan tanda miring, bukan titik 2, itu salah. Dengan perkalian itu dengan bintang, bukan silang, bukan itu salah kan bintang. Kalau jumlah dan pengurakan masih sama. Running float hapus karena hasilnya bukan desimal. Maka di sini kita bisa lihat perkalian. Kita rubah penjumlahan, sini pengurangan. Taruh lagi. Nah, maka hasil dari penjumlahan antara 2 dan 5 adalah 7. 2 tambah 7. Dan hasil pengurangan dari antara 2 dan 5 adalah minus 3. 2 kurang 5 minus 3. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada increment dan decrement. Increment, di sini kita bisa baca, increment adalah menambahkan satu angka pada value sebelumnya. Sedangkan decrement adalah menurunkan satu angka pada value sebelumnya. Itu memiliki fungsinya dituliskan seperti ini. Plus untuk menambahkan satu angka pada value sebelumnya, decrement ini minus. Nah, cara pengdeklarasian itu gampang banget. Di sini kita sama kayak biasa, tinggal angka awal ditambahin min. Di angka belakangnya awal 10. Kalau hasil integer, kenapa integer? Karena datanya tidak ada. Nah, itu tidak ada titik koma atau titik atau F seperti itu. Jadi akan otomatis membaca bayangan di sini memberitahu bahwasanya tipe datanya itu integer. Kalau min print line ln, ini print ln ya, bukan i.
print ln, print line hasil, print line angka awal. Jadi kita akan print si hasilnya dari hasil ini, hasilnya itu angka awal di decrement, dan print line keduanya itu angka awal si variabel atau si nilai dari angka awalnya. Kita nah, maka hasilnya akan 10, 9. Kalau misalkan hasilnya kita ubah tuh, kita hapus juga tidak ada warnanya, dia akan hanya memprint si hasil diubah kurang 1 dari 10 menjadi 9, kurang 1 kan. Oke, seperti itu. Kalau misalnya kita ubah 11 sel sekarang, dia akan menurun 1 angka sebelumnya, jadi 10. Kalau plus cara ini, maka dia hasilnya menjadi 12. Nah, dari 11 menambah 1 angka sebelumnya jadi 12, sebelumnya sesudahnya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke logika operator. Logika operator di sini adalah sebuah logika pemrograman. Di situ ada and, or, atau not. Nah, maksudnya tuh gimana? Nah, gimana sahabat? Jadi and dan, bisa kita bilang dalam bahasa Indonesia, dan or itu kalau di bahasa Indonesia atau. Sini kalau kita cari itu ada di, biasanya ada di bawah backspace, di atas garis miringnya, ke kanan atau kiri itu saya lupa, ada di situ. Or, kalau kalian bingung, ini bukan huruf L apalagi huruf I besar, bukan. Namanya itu apa, saya lupa namanya. Tapi kalau untuk ininya ada di mana, itu ada di bawah backspace, di satu paket dengan garis miring, bawahnya backspace ada. Nah, gitu. Kalau kalian bingung nyarinya, mungkin kalian bisa lihat di sebentar, saya buat. Nah, dia itu ada di sini. Nah, di sini ini dia itu huruf ini bukan entah apa namanya, saya lupa. Nah, ada di situ. Oke, kalau kalian bingung nyarinya, ya, seperti itu. Oke. Dan not itu tanda seru. Ini tanda seru ya, tanda seru. Nanti saya zoom film. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini ada nilai or itu bernilai salah jika keduanya bernilai salah. Jika tidak, maka iya bernilai benar. Iyanya di sini maksudnya adalah nanti saya jelaskan. Dan atau and itu terjadi benar apabila kedua kondisi. Nah, maksudnya iya itu adalah si kondisinya itu bernilai benar. Situ ya. Lalu di sini ada tanda seru atau not, itu adalah kebalikan dari hasil kondisi. Nah, sekarang kalau kalian paham, sudah saya akan jelaskan. Jadi logika operator di sini itu mencari nilai kebenaran si kondisi tersebut. Nah, di sini ada sebuah pernyataan. Bisa di print, akan saya jelaskan.
di sini ada pernyataan. Jadi jika sini adalah pernyataan ya, jika nomor kedua di sini nilainya 3, nomor ketiga ini var, kita ubah var aja biar nggak kuning karena nilainya tetap nggak kita rubah. Maksudnya nggak kita rubah itu di kondisi keduanya, kalau kondisi pertama masih bisa dirubah jadi 4 begitu. Nomor ketiga 5, nomor kedua jika nomor kedua 23, nomor ketiga itu 5. Jadi jika angka 3 lebih kecil daripada angka 5, hasilnya benar. Dan terjadi benar apabila kedua kondisi itu benar-benar. Kita lihat lagi di sini nomor pertama 2 lebih kecil daripada nomor ketiga, betul. 2 itu lebih kecil daripada 5, 3 itu lebih kecil daripada 5. Maka dua kondisi ini, dua pernyataan ini sama-sama benar. Maka di sini akan muncul hasil benar. Print ini bukan hasil dari ininya ya, hasilnya itu ada di sini printnya. Jadi sistemnya itu bakal membaca si pernyataannya itu benar gak sih, nilainya itu sama-sama lebih kecil, maka nanti hasilnya itu di print. Ini kita tutup dulu, kita taruh lagi. Ini bukan ya, ini cuma komentar. Hasil yang benar tuh ini. Coba kita run. Sebentar. Ini. Nah, kondisi bernilai benar. Print, tuliskan kondisi ini bernilai benar. Maksudnya gimana? Jadi dari pernyataan ini dua-duanya benar, maka dia akan sistemnya akan membaca bahwasanya dua kondisi ini benar. Kalau misalkan kita rubah di sini kan NN itu terjadi benar, maksudnya terjadi benar itu kondisinya kalau benar ya tuliskan benar-benar keduanya. Nah, kalau tadi kan keduanya benar maka hasilnya itu bernilai benar. Coba kita rubah, salah satunya jadi salah. Ini else itu maksudnya kondisi lain ya. Nah, kondisi bernilai salah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dari dua kondisi ini ada salah satu pernyataan yang salah. Maka karena dia menggunakan NN, dia itu akan membaca kalau kedua kondisi itu bernilai benar. Karena di sini salah satunya salah, maka yang di print adalah, yang dituliskan adalah kondisi bernilai salah. Karena salah satu dari dua kondisi ini ada yang salah. Seperti itu. Oke. Ini untuk yang NN. Ini sudah. Nah, ini atau ini sama saja. Beda-bedanya. Kita lanjut ke sini. Menggunakan not. Kita jangan dulu dimasukkan not ya. Coba kalian perhatikan baik-baik apa yang akan keluar hasilnya. Sedang loading, sebentar. Kondisi bernilai benar menggunakan or itu bernilai salah jika keduanya bernilai salah.
dia akan membaca, si sistemnya akan membaca salah kalau dua-duanya salah. Ini dua-duanya benar. Kalau kita salahkan salah satu dari ini salah, maka sorry ya, laptopnya sedikit terkentang jadi loadingnya sedikit lama. Kondisi masih benar. Kita bisa lihat kan perbedaannya dari sini antara or dan. Kalau dan dia akan memprint kondisi benar salah jika salah satu dari pernyataan ini ada yang salah. Sedangkan kalau or itu dia akan memprint benar kalau salah satunya ada yang salah. Nah, memang rumusnya seperti itu. Benar. Kalau kita salahkan kedua-duanya, dia baru akan berubah menjadi, dia akan memprint atau mengasih tahu bahwasanya nilainya salah. Else itu salah. Nah, benar salah. Kondisi lain maksudnya else. Salah. Nah, kalau misalkan kita tambahkan tanda seru, artinya mari kita jalankan. Nah, kondisi benar. Padahal dari kedua pernyataan ini salah. Kenapa bisa begitu? Mari kita baca lagi kondisinya. Tanda seru itu adalah kebalikan dari hasil kondisi. Nah, berarti kalau dari situ kalian sudah bisa paham ya. Kedua kondisi ini awalnya itu salah. Karena kita tambahkan tanda seru. Tanda seru itu artinya kebalikan dari salah. Berarti benar. Kan? Si output atau si hasil dari kondisi ini kan print kondisi benar. Karena dia menggunakan tanda seru. Tanda seru itu artinya kebalikan dari benar. Seperti itu. Sekalian tangkap. Oke, materi selanjutnya kita akan ke aritmatika plus dan minus. Ini sama aja kayak yang tadi ya. Kita bisa rangkum sebentar. Kalian bisa lihat hasilnya. Plus minus 0, 10. Sudah jelas. Mungkin sudah jelas ya. Tidak yang perlu tanya. Karena di materi sebelumnya sudah saya jelaskan plus dan minus itu seperti apa. Kemudian kita ada reminder. Reminder itu adalah sisa hasil dari pembagian. Hasil bagi dari dua variabel. 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 hasilnya adalah harusnya 2, sekian. Nah, sisa dari 2 ini dia kan kalau dibagi nih 5 dibagi 2 itu 2, sekian. Nah, 2 dikali 2 itu kan hasilnya 4. Karena hasilnya bilangan bulat, maka si hasilnya itu, si remindernya itu bakal membaca 1 karena dia mengambil bilangan bulat dari sisa pembagian ini. Sisa hasil bagi antara dua variabel ini dia mengambil bilangan bulatnya. Dan kondisi kedua 4 dibagi 2 hasilnya 0. Karena apa? Kenapa 0? Karena sisa hasil baginya antara dua variabel ini habis, artinya terbagi rata. Contoh realnya, kamu punya kue, kalian punya 5 kue atau 5 potong biskuit, kalian bagi masing-masing ke 2 orang. Itu 2 kue, 2 kue, 1 kue, benar ya 2, iya benar. Jadi ada 2 orang dibagi 2, maka masing-masing mendapatkan 2 potong kue atau biskuit tersebut. Sisa kue tadi kan 1, maka dia akan memprint 1. Kenapa enggak bilangan desimal atau 2, sekian? Karena si reminder ini hanya si reminder ini hanya mengambil hasil bagi dari 2 variabel ini hanya dalam bentuk bilangan bulat, tidak dalam bentuk desimal. Contoh keduanya
Oh ya, ini 5 dibagi 2 maksudnya 5 kue dibagi sama rata ya. Tadi ada kalau sedikit bingung. Oke. Oh iya, reminder ini bisa diartikan nama lainnya itu modulus ya. Oh ya, reminder juga disimbolkan dengan persen ya, dengan persen. Simbolnya itu persen. Aduh, sorry ya, baru ini tadi itu dan tadi persen ya, jangan salah ya, hanya persen. Simbolnya itu persen, tadi ada salah ketik. Kalau ingin lebih jelasnya, mari kita run. Hasil dari reminder atau modulus antara 8 dan 3 adalah 2. Sudah paham kan dari pernyataan saya di atas tadi? Jadi saya punya 8 kue, dibagi sama rata ke 3 orang. Berarti masing-masing 3 orang ini dapat 2 kue. 2 kue ini maksudnya 2 kue ini kan dikalikan dengan 3 orang itu hasilnya 6. Jadi masih ada sisa 2 kue. 3 8. Oke, udah jelas dong. Sini saya print yang 8. Biar kalian ingat lagi. Ini saya menggunakan var. Misalkan saya ubah lagi juga bisa. Nomor pertama itu sama dengan 4 gitu. Kalau menggunakan var, kalau semisal tidak dirubah juga pakai var tidak apa-apa, hanya akan ada peringatan saja bahwasanya variabel itu bisa dirubah. Oke, kita lanjut. Oke, menggunakan data sudah, begini ketika data sudah, if else or not sudah. Ini untuk if else statement. Kalau misalkan di materi yang sebelumnya masih belum jelas, kan saya jelaskan lagi. Kalau kondisi if else sini saya sudah tuliskan if else statement apa. Itu adalah sebuah kondisi di mana mirip seperti perubahan dalam mulutnya. Maksudnya if else itu adalah di mana ada sebuah pilihan di pernyataan. Misalkan kita akan gimana? Misalkan kita di sini saya sudah menuliskan ada variabel nomor pertama dengan nilai 8, variabel kedua dengan nilai 10. Lalu saya bikin kondisi di mana kondisi if jika nomor pertama lebih besar daripada nomor kedua. Kalau benar print ya else itu dimana kondisi lain, kondisi dari kebalikan si kebenaran ini, maka print salah. Atau kalian bisa mengganti atau else itu seperti pilihan lain, seperti kalau si hasilnya ini, si pernyataan ini tidak benar, salah atau kurang true. Seperti itu. Mari coba kita print. Nah, kurang betul no. Nah, no nya ini sorry. Nah, di sini seprint like kurang sebentar.
nanti itu kita akan jelaskan ya. Kalian perhatikan dulu yang statement pertama ini dulu. Kalau misalkan kalian di sini melakukan percobaan if else dengan satu baris, maksudnya kalian bisa menuliskan if else dengan hanya satu baris saja, tidak mesti harus seperti ini cabang. Sorry, cari sebelah sini dulu. Print line maksudnya print line, print satu baris. Nah, satu baris ya. Tadi makanya kenapa satu, karena hanya print saja. Kurang betul. Artinya nomor pertama itu 8 lebih besar daripada 10. Tidak, tentu tidak. Kalau misalkan pernyataan betul, atau kondisinya itu betul, kondisi itu sama, kondisi kita, kalau akan print, kita bisa bilang betul. Untuk yang satu baris sama saja seperti yang di atas, kita tuliskan dulu kondisinya apa. Kita hanya menggunakan spasi untuk pemisahnya. Kalau di sini kan kita menggunakan ke kurung kerawal untuk menentukan si pernyataan ini betul atau tidak. Kita menambahkan else kalau ada pernyataan lain daripada si kondisi ini salah, pernyataan itu salah gitu ya, tidak sesuai. Ini kan sesuai ya. Sorry, kenapa ngambilnya yang ini? Pernyataannya ada di sini. Dan kondisinya nomor pertama 8 itu lebih besar daripada 10, salah. Itu akan memprint no. Else print yeah. Kalau kalian perhatikan baik-baik di sini, di pernyataan ini salah. Jadi kalau di satu baris itu yang kalian tulis kan terlebih dahulu itu nomor kedua, nomor kedua itu 10, nomor pertama itu 8, jadi pernyataan itu benar, tapi kita tuliskan no. Kalau kita tuliskan betul. Ini salah coy. Nah seperti itu. Sorry, ada kesalahan misalnya. Nah, betul. Kalau betul karena nomor kedua itu nomor 10 itu lebih besar daripada 8. Kan betul. Oke. Seperti itu. Oh ya, dalam pernyataan ini atau kondisi ini ternyata saya baru ingat bahwasannya ini ada conditional operator di sini. Maksudnya ada kondisi tertentu yang membuat si nomor pertama ini bisa dibilang benar dan nomor kedua ini bisa dibilang salah. Maksudnya si pernyataan ini bisa disebut si pernyataan ini bisa disebut pernyataan yang benar atau salah tergantung dari si kondisi operasionalnya, kondisi si istilah lain itu penentuannya. Sebentar bisa kita lihat di conditional operator. Jadi si if else ini dia hanya memiliki nilai boolean saja, true atau false, betul atau tidak, karena dia menggunakan conditional operator di sini. Masuk dalam. Kalau dia masuk ke pemrograman yang lebih seperti itu, kondisinya bisa kita ubah. Misalkan kalau datanya kosong itu ada segala macamnya, nanti kita belajar sehabis materi dasar ini. Oke. Sekarang kita masuk ke conditional operator dulu, sedikit penjelasannya. Nah, di conditional operator itu hanya ada batasan, hanya tersedia apa ya bahasanya, di conditional operator itu hanya memiliki nilai pengembalian boolean, maksudnya true dan false yang tadi ya, maksudnya ini memiliki nilai pengembalian, dan kondisi yang dipakainya itu hanya lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan. Dan dasar ini kan 0 dengan sama, jadi tidak sama. Ini
lebih besar sama dengan satu tuntutan, lebih kecil sama dengan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kondisi conditional operator. Nah, di sini saya sudah tuliskan contohnya. Coba kita mencetak hasil dari kondisi operator. Kondisi sama seperti kondisi itu pernyataannya itu print line, artinya print. Ini bagian print. Nah, jadi gini teman-teman, kalau conditional operator dia hanya bisa memberikan output boolean itu hanya true dan false, hanya memberitahu kepada kita bahwasanya kondisi ini atau perbandingan ini hasilnya itu benar atau salah, berbeda dengan if else yang di sini. Kalau if else yang di sini kita bisa mengkustomisasi, istilahnya bisa menuliskan outputnya sesuai apa yang kita mau. Kita salah juga bisa, salah sebenar, seperti itu. Kita lihat di sini satu-satu. Nilai pertama itu 10 lebih kecil daripada nilai kedua. 10 lebih kecil daripada nilai kedua. 10 lebih kecil daripada 8. False, tentu salah, berbeda. Nilai pertama 10 lebih besar daripada nilai kedua. Betul. Nilai pertama sama dengan nilai kedua. Ketiga ya. 3. 1, 2, 3. Tidak betul. Nilai 10 tidak sama dengan nilai kedua. Betul. 10 lebih kecil sama dengan nilai kedua. Lebih kecil dari nilai kedua. Itu tidak, false. Nilai pertama lebih besar sama dengan nilai kedua. Betul, lebih besar. Seperti itu. Untuk logikanya. Oke, materi selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengulangan. For loop. Apa itu for loop? For loop adalah sebuah perulangan dengan kata kunci for pada pemrograman Kotlin. Cara pendeklarasian itu kita tuliskan kata kuncinya dulu for, lalu buka kurung, lalu di dalamnya kita masukkan statementnya, kondisinya. Ini kita tuliskan dulu pertamanya nama variabelnya. Pengulangan juga bisa, tapi biar lebih cepat di X biar lebih cepat penjelasannya. Kata kunci keduanya adalah in itu pengulangannya 100. Nah, ini titik-titik ini menandakan sampai angka keberapa gitu ya. Jadi dari 0 titik-titik itu sampai 100 seperti itu. Nah, kemudian di sini kita masukkan percabangan if else, kondisi lain. Lalu di sini ada statement lagi yang mengembalikan sebuah boolean, yaitu boolean itu yaitu nilai benar atau salah ya. Nah, di sini kita tuliskan x modulus 2 sama dengan 0. Kita tuliskan di sini print line ini angka genap. Lalu di statement kedua dia akan ngecek lagi apakah statement ini angka ganjil. X modulus 2 tidak sama dengan. Oke. Kalau misalkan di sini ada if lagi, maka ini disebut dengan nested if atau bersarang. Artinya apa? Artinya kedua kondisi ini akan mengeluarkan output berbeda ketika kita menghapus if ini. Dia hanya akan mengeprint salah satu dari statement ini. Seperti itu.
Nah, jadi di sini itu adalah sebuah program untuk melakukan perolangan mencari angka genap dan ganjil dari 1 sampai 100. Mari kita running. Nah, maka di sini akan menghasilkan ini angka genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap sampai 100. Kalau misalnya kita ubah ya saja, maka dia akan merah. Kenapa begitu? Karena dia tidak bisa, fungsinya di atasnya ini tidak ada fungsi pembenaran atau salah, ini hanya fungsi pengulangan, jadi tidak bisa ditambahkan kondisi ketika si nilainya ini salah, karena dari pernyataan awalnya aja tidak ada perbandingan. Jadi sini di statement awalnya hanya melakukan pengulangan, jadi tidak bisa kita mengubah else if ini menjadi else saja, menjadi kondisi dimana ketika salah. Oke. Lalu selanjutnya ada while loop. While loop itu sama dengan for loop, yaitu operasinya itu pengulangan juga. Nah, sebelumnya kita harus mendeklarasikan dulu variabelnya seperti biasa. Oke. Selanjutnya ada while loop. Ya. While loop sama dengan for loop. Jadi dia sama-sama melakukan pengulangan. Sebelum itu seperti biasa kita mendeklarasikan dulu variabelnya. var perhitungan 11, nilainya 11, nama variabelnya itu perhitungan. Kemudian kita tuliskan kata kuncinya itu while. Lalu kita masukkan sebuah statement. Hitungan ini di atas lebih besar sama dengan 5. Mungkin ya kebanyakan kita 4 saja. Maka yang terjadi adalah dia akan melakukan perulangan di sini. Mari kita coba. Oh ya, perhitungan di sini minus berarti dia akan menghitung mundur dari 5 dari 5. Nah, kenapa begini? Karena kita berhitungnya lebih besar sama dengan 5, sedangkan ini kita mendeklarasikan nilai dari pada si variabel perhitungan ini dengan nilai 4. Coba kita ubah menjadi 10. Nah, maka yang terjadi adalah perhitungan ini adalah nilai variabel integer, dia akan mulai berhitung dari 10 ke bawah. Kenapa mundur perhitungannya? Karena kita menggunakan si tipe decrement, si simbol decrement ini. Yang terjadi adalah pengulangan saat pada variabel dan variabel yang biasa instruksikan.
Kalau misalnya kita ubah menjadi plus, kita tidak ubah angkanya, ya, maka yang terjadi adalah ini akan menghitung terus sampai tidak ada batasnya. Kenapa? Karena kita tidak membuat batasan si perhitungan ini. Aduh, salah. Nah, itu dari tuh. Nah, gitu. Jadi tergantung daripada statement yang kita buat. Kalau misalkan tadi dia lebih besar daripada si variabel perhitungan, maka dia akan terus berhitung sampai sampai gak ada batasannya, karena kita tidak buat batasan di statementnya ini, di statement seperti itu. Ya, oke, kita lanjut sebelum materinya sampai for loop sudah, while loop sudah, kita belajar yang terakhir, do while loop. Oke. Jadi do while loop dia itu akan melakukan minimal satu kali tindakan walaupun ia tidak masuk kondisi while, atau kondisi while tersebut tidak benar, tidak dalam statement yang benar. Sini kita tuliskan variabel perhitungannya dengan nilai 10. Lalu kita akan melakukan pengulangan mana kali ini, yaitu dengan kunci do kurung. Nah, kemudian di sini adalah sebuah perulangan yang akan kita ulang, ya, gitu. Ini adalah perulangannya. Nah, kemudian di situ kita masukkan statementnya. Pertama, apapun yang terjadi, dia akan melakukan do, akan melakukan statement ini. Baik, mari kita coba run si fungsi ini. Nah, maka dia akan menghitung mundur, hitung dari nilai variabel perhitungannya 10, menghitung mundur berarti karena ini minus. Nah, seperti itu. Batasannya sampai 5. Di bawah daripada 5, dari 10 sampai 5. Nah, yang ini while-nya ini ya itu menandakan bahwasannya kalau sudah sampai 5, di bawahnya daripada nilai 5 tersebut, yaitu 4, berarti 5 bawah 4, maka dia akan memprint perhitungan yang dari si while ini dan ditambah dengan string nilai hitung out of line. Ini udah selesai, seperti itu. Oh ya, dan satu lagi, berbeda dengan while loop. While loop dia tidak akan memprint si perhitungannya jika nilainya salah, kondisinya salah. Berbeda dengan do while loop, dia tetap akan memprint hasil daripada sel 4. Nah,
dia tetap akan memprint si perhitungan ini walaupun nilai batasannya itu sebenarnya sudah di bawah 5, tapi dia tetap akan memprint. Itu bedanya. Oke, kita lanjut ke one expression. Saya sudah tuliskan one expression adalah salah satu percabangan pemrograman Kotlin. Dalam bahasa pemrograman lain itu mirip seperti switch case, seperti di dalam C++ atau Java. Dia dideklarasinya dengan switch case. Nah, lalu ini di sini sudah saya tuliskan one expression switch case ditambah red line. Di sini kita akan membuat sebuah aplikasi simple, yaitu aplikasi tebak umur. Sekarang kita print dulu di sini. Kita bisa langsung running aja. Print. Lalu muncul saya sekolah di SD Negeri Indonesia kelas 5. Tebak umur saya 10 tahun ke depan. Kemudian kita mendeklarasikan sebuah variabel jawaban dengan nama jawaban variabel. Lalu diisikan dengan read line. Nah, di sini nilai variabelnya itu kita masukkan sendiri di compilernya. Kita coba umurnya 18. Input, maka di sini akan ada muncul jawaban ya salah menebak umur. Maka setelah kita memasukkan si nilai variabel tadi, di bawahnya akan muncul when ketika jawaban. Nah, kita bisa lihat kita menjawab 18 di sini, dia akan mengeluarkan sebuah output Anda salah menebak umur. Kalau kita masukkan lagi, belum bisa, kita harus jalankannya lagi. Kalau kita misalnya lebih daripada 23, misal 100, nah maka dia akan memprint sebuah output kejauhan. Kenapa? Karena dia else lain, berarti selain daripada nilai yang ada di sini, dia akan menginput sebuah data dia akan mengeluarkan output print jauhan ini seperti itu. Oke, mungkin dari sini sudah jelas semua ya. Nah, sekali lagi dah, kita run lagi. Nah, di sini kan ada 20, 21 nya nggak ada. Coba kita print 21. Kita tulis nilainya itu 21. Tadi akan jawab 21 jauhan. Kenapa begitu? Karena selain daripada nilai yang ada di sini yang kita berikan statementnya, dia akan memprint outputnya tetap yang else lain, kecuali kita tambahkan sendiri, misal umur 21. Ini artinya ketika ada yang menjawab 21, maka lakukan perintah print saya sudah sedikit tua. Nah, kita play lagi, kita running lagi, lalu kita menjawab sudah. Nah, kita tuliskan 21. Saya sudah sedikit tua, berarti sesuai daripada si statementnya kita berikan di sini. Dari 18, 19, 20, 21 sampai 23 ada statement semua. Kecuali kita hapus 2 di sini, maka dia akan memprint yang ini. Ya, seperti itu.
Oke, sekarang kita akan sudah, sorry kalau terlewatkan, while loop juga sudah. Apa dulu? Oke, sekarang kita masuk ke fungsi yang ini dulu deh. Fungsi dalam Kotlin itu dideklarasikan itu maksudnya ditulisnya dengan kata fungsinya fun. Fungsi main ini itu adalah sebuah fungsi utama yang ada dalam pemrograman Kotlin. Jadi fungsi main itu adalah apabila di running dia akan menjalankan fungsi main ini. Sekalian jalannya ini runningnya, tombol runningnya ada di mainnya, bukan di tambah atau luas segitiganya. Dan sekarang kita akan membuat sebuah fungsi buatan lebih tepatnya, yang bisa kita customize sendiri dan nanti bisa kita panggil di dalam fungsi main. Nah, di sini kita telah membuat sebuah fungsi yang pertama, fungsinya itu dengan nama tambah, ya, dengan nama tambah. Sebelumnya fungsi memiliki dua tipe, sebenarnya ada tiga ya. Saya akan baca di fungsi dibagi menjadi tiga. Pertama adalah fungsi tanpa parameter atau yang biasa disebut prosedur. Nah, terus apa sih yang disebut dengan parameter itu? Nah, sebuah fungsi juga memiliki itu namanya sebut dengan konstruktor. Konstruktor itu ini nih yang dalam kurung, atau yang ini nih lebih gampang, setelah fungsi. Nah, di dalam konstruktor tadi itu, di dalamnya itu ada namanya parameter. Nah, ini parameter itu. Jadi apabila fungsi itu tidak memiliki sebuah parameter, maka ia disebut dengan prosedur. Apabila dia memiliki sebuah parameter, maka dia baru disebut dengan fungsi. Dan apabila dia memiliki sebuah pengembalian atau return, maka dia disebut dengan method. Nah, seperti itu di sini, fungsi dengan return. Nah, seperti ini disebut dengan method. Oke, sekarang kita bahas. Nah, jadi di sini kan kita sudah membuat sebuah fungsi nih dengan nama tambah. Ini kita nama tambah. Kemudian kita deklarasikan sebuah variabel, yaitu variabel nomor 1 dengan integer dan nomor 2 dengan integer juga. Jadi di dalam fungsi tambah itu terdapat sebuah parameter, itu nomor 1 dengan integer dan nomor 2 dengan integer. Kemudian kita deklarasikan sebuah variabel sum dengan nama sum. Tipe tadi sudah otomatis integer karena dari sini sama dengan, karena isiannya itu integer. Saya kosongin, nah dia tidak muncul integer seperti itu.
Nah, di dalam sum juga ini terdapat penjumlahan atau metode aritmatik. Nomor 1 tambah nomor 2. Kemudian kita lakukan print sum ini itu melakukan penjumlahan antara nomor 1 dan nomor 2. Apabila kita memasukkan sebuah fungsi di dalam sini di main, maka kita juga harus memasukkan value-nya, nilai. Kenapa begitu? Karena kita memasukkan input datanya itu di sini, di fungsi mainnya. Jadi ini cara lain untuk melakukan memasukkan nilai ke dalam variabelnya. Ini adalah cara lain. Kalau kita bisa lihat di pembelajaran sebelumnya, semisal di integer variable. Nah, misal seperti di integer variable ini, kita kan mendeklarasikan variabel dengan nama myAge dengan tipe integer, dan kita langsung memasukkan datanya di sini. Nah, sedangkan di fungsi dengan parameter ini kita melakukan memasukkan nilainya itu di dalam fungsi mainnya. Jadi ada beberapa cara. Kalau ini kan kita memasukkan ini manual, maksudnya pendeklarasiannya dan memasukkan nilainya itu di satu paket lah di sini, satu baris. Sedangkan ini kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Kita mendeklarasikan terlebih dahulu variabelnya, lalu kita baru memasukkan kebalik. Bisa juga sih, sama saja. Kalau sudah mengerti caranya, kita bisa memasukkan fungsinya terlebih dahulu, baru nilainya di sini di fungsi mainnya, seperti itu. Nah, kita juga bisa tahu bahwasannya ini si 3 ini adalah nilai dari nomor 1 karena kita sudah memasukkan parameter ini di fungsi si tambah ini. Jadi begitu kita tuliskan fungsi tambah di dalam fungsi main ini, lalu kita masukkan nilainya, maka dia akan otomatis membaca bahwasannya isi dari nilai yang kita tulis di sini merupakan nilai dari parameter nomor 1. Di sini udah ada bayangannya. Misalnya kita tulis dengan huruf. Keren nanti ininya. Ini yang di kamar ya. Nah, lalu di sini kita akan membuat sebuah fungsi dengan parameter luas segitiga, yaitu menghitung luas segitiga dengan cara di atas ini. Kita tuliskan dulu fungsinya, yaitu luas segitiga. Lalu kita tuliskan variabelnya dengan nama parameternya dengan nama parameter itu tinggi, isi nilainya itu integer, dan alas juga integer. Lalu kita tuliskan di sini di fungsi mainnya fungsi luas segitiga, lalu nilai dari parameternya kita tuliskan di sini. Lalu bagaimana cara menghitung si luas segitiganya ini? Maka kita tuliskan lagi variabel hitung luas, nama variabelnya. Nah, di dalam hitung luas ini apa yang mau kita lakukan? Yang mau kita lakukan adalah alas ini, parameter alas ini dikali dengan tinggi, dibagi dengan 2. Maka yang terjadi adalah alas 2 dikali 5.
lalu print hasil dari luas segitiga adalah tingginya kali alasnya ada di sini, bagi dua-duanya dari sininya. Sini hitung luas, hasilnya hitung luas, jadi perhitungannya ada di dalam sini. Kita run. Maka yang terjadi adalah ini 9 ini dari sini ya, print nomor 1 tambah nomor 2, nomor 1 3 tambah 6 9 jadi di sini. Nah, yang kita sedang buat adalah yang ini, luas segitiga di baris kedua. 5 dikali 2 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Kalau misalkan kita ubah, pilih dari si parameternya ini 21. Aduh, sorry, saya pencet 21 saya 3. Kita running. Maka hasilnya dari 31. 21 dikali 3 dibagi 2. Oke, lanjut. Sekarang kita akan ke fungsi yang selanjutnya, fungsi dengan return type. Bedanya fungsi di sini memiliki return type ini, atau bisa disebut dengan sebuah pengembalian. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah fungsi, ada berfungsi banyak ya. Nah, sini ada fungsi perkalian, kemudian pembagian. Nah, di sini juga ada fungsi tanpa parameter, atau bisa kita sebut dengan prosedur, yaitu fungsi hello world tanpa parameter dan tanpa pengembalian. Kemudian di sini ada fungsi tanpa parameter dengan pengembalian. Oke, mungkin akan saya running terlebih dahulu biar teman-teman gak bingung. Di sini kalian bisa lihat si main print line, print satu baris perkalian, fungsi perkalian, ada angka pertama 3, angka kedua 4, tapi datanya integer. Di sini kalian bisa baca memanggil fungsi perkalian dan mencetak file seperti biasa, seperti yang sebelumnya. Bagian dia hanya akan mereturn angka bagi saja, berarti ini. Sini ada hello world, ada fungsi hello world. Fungsi hello world berarti dia akan memprint halo semuanya. Lalu ada nama, ada fungsi nama. Fungsi nama di sini read line. Oh ya, jadi di sini yang keluar outputnya hanya 12, 6 dan halo semuanya. 12 dari mana? 12 berarti dari hasil si pembagian. 6 dari mana? 6 berarti hasil salah 12 itu dari hasil perkalian 3 kali 4. Jadi kan kalian lihat hasil, kalau kalian kontrol, kalau klik, dia akan menuju ke fungsi perkalian. Perkaliannya itu isinya ada variabel hasil, angka kedua dikali angka pertama, angka kedua 4 kali 3 12 hasil. Lalu 6 dari mana? 6 dari file pembagian. Pembagiannya gimana? File pembagiannya itu dari tidak ada, dia berarti membuat variabel sendiri di sini. File pembagian perkalian, dia mengambil perkalian
Langkah pertama, setting di sini 13 dikali kedua, 26 dibagi 4 sehingga 6. 26 dibagi 4. Kalau misalkan kita ubah jadi 12, hasilnya akan juga. 12 kali 2, 24 bagi 4, 6. Kenapa tadi 13 hasilnya 6? Karena dia mengambil hanya bilangan bulatnya saja. Karena dia nilainya itu integer, bukan double atau float. Halo semuanya dari mana? Halo semuanya dari Hello World sini. Dia mengeluarkan output halo semuanya. Nah, lalu di sini kita, red line-nya dia di sini bikin. Nah, ini harusnya saya tulis karena di sini kita bisa memasukkan sebuah red line di sini, berarti kita bisa memasukkan sebuah tipe data. Tipe datanya berupa string. Kita bisa di sini. Contoh mungkin kita tulis namanya saya sendiri Gilang. Berarti dia akan memasukkan data yang saya tulis di sini ke dalam string di sini. Salah. Tentu nama. Kalau kita ulangi lagi, dia akan ini hanya akan mengembalikan apa yang saya tulis. Saya menuliskan nama Gilang, saya return artinya mengembalikan dalam string. Artinya saya menulis Gilang, tetap akan jadi Gilang, bukan ada tambahan kata-kata lagi di bawahnya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita sudah sampai sini. Ya, sudah. Saya harap teman-teman mengerti semua ya. Kalau misalkan ada kesulitan dalam pelajaran yang saya bahas tadi, kalian tinggal bertanya di kolom komentar apa yang ingin kalian tanyakan. Variable scope tadi sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, yaitu tentang variabel yang memiliki dua cakupan, yaitu global dan lokal. Mungkin untuk pelajaran selanjutnya kita lewat di part kedua, karena ini sudah terlalu panjang sekali, sudah hampir 2 jam. Jadi kita ini akan part kedua. Ya, kita akan belajar lanjutan Kotlin di part kedua. Oke, segitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton video belajar Kotlin dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.